Pengambilan keputusan sengketa Pilpres Mahkamah Konstitusi akan dilakukan 22 April mendatang. Jelang putusannya, berbagai pihak ikut mengkritisi upaya Mahkamah Konstitusi, tak terkecuali kalangan masyarakat dan akademisi yang tergabung dalam komunitas Raja Bersatu atau Rakyat Jogja Bersama Satu Tujuan. Bertempat di kampus Universitas Islam Indonesia Jalan Cikditiro, Yogyakarta, mereka menyuarakan aspirasinya dalam bentuk pernyataan sikap dengan tagar Save MK, Adili dengan Nurani. Adapun 5 poin utama tuntutannya, yakni mendesak MK untuk transparansi dan akuntabilitas dalam menangani sengketa Pilpres, mendesak MK untuk menjaga kemandirian sebagai lembaga hukum dan terhindar dari kepentingan politik atau kelompok, mendukung upaya Mahkamah Konstitusi dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia, mengharap Mahkamah Konstitusi memberi ruang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam mengawal proses hukum, serta mengharap Mahkamah Konstitusi menjadi sahabat keadilan dan penyelamat demokrasi. Masyarakat dan para akademisi ini juga duduk bersama dan saling menyuarakan hati nuraninya. Mereka menilai dan merasakan adanya dinamika politik hukum yang sangat berpotensi membahayakan nilai-nilai demokrasi dan semangat Undang-Undang Dasar. Sebagai warga negara yang prihatin dengan situasi keadilan di negara ini, kami berharap dan mendesak Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum dan pengayom keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memegang teguh peran sebagai berikut. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Kami mengharap Mahkamah Konstitusi senantiasa menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap keputusan yang diambil. Hal-hal yang mengenai proses pengadilan, pertimbangan hukum, dan alasan-alasan keputusan hendaknya disampaikan dengan jelas dan tegas pada masyarakat. Kalangan masyarakat dan akademisi yang tergabung dalam Raja Bersatu ini juga menilai banyak elit politik bekerja tidak untuk membuat kebijakan yang memperlancar kesejahteraan rakyat Indonesia, namun justru sebaliknya untuk kepentingan keluarga dan kelompoknya. Dengan itu, Rakyat Bersatu mendorong MK dapat bersikap independen dalam menangani sengketa Pilpres serta berani mengatakan tidak jika ada cawe-cawe dari institusi kekuasaan lain. Kita sudah melihat bahwa ada gejala-gejala yang dikhawatirkan Mahkamah Konstitusi ini terkontaminasi, terkooptasi dari partai-partai atau dari pekerjaan. Makanya adanya amicus curiae itu atau sahabat pengadilan itu adalah sebetulnya lawan dari Mahkamah Konstitusi, karena itu adalah desakan dari para intelektual, para akademisi, para profesor doktor yang selama ini jauh dari keberpihakan atau partisipan. Ya, kalau sampai Mahkamah Konstitusi mengabaikan ini, walaupun misalnya tidak ada, kata orang tidak ada ikatan sih, cuman lawan mereka nanti adalah para akademisi, para intelektual. Satu yang menjadi harapan kita, Raja Bersatu, rakyat Jogja bersama dalam satu tujuan, selain berdoa memberi dukungan moral, ini tanggal 18, besok sudah 19, dan insya Allah tanggal 22 ada keputusan. Apakah kita juga akan bergantung pada MK? Saya kira juga tidak. Proses demokratisasi ini hanya sebagai pintu masuk. Sebagai pintu masuk bagi rakyat bahwa MK ini menjadi pintu, bukan pintu terakhir, tapi sebuah pintu untuk menjaga proses demokratisasi hukum. Ini yang menjadi garis bawah bagi kita bahwa MK bukan pintu terakhir. Nah, pintu terakhirnya adalah menyatunya rakyat dengan para cerdik pandai. Dalam pertemuan ini, Raja Bersatu akan bersama MK untuk membela penuh tegaknya konstitusi berdasar kejujuran dan keadilan.
Bahkan mereka mengerahkan beberapa anggotanya untuk mendatangi gedung MK guna mengawal pengumuman putusan MK terkait polemik sengketa Pilpres. Dari Yogyakarta, Disi Aulia, Adi TV.